Assalamualaikum. Hai Mams, ini adalah kondisi kamar mandi aku sebelum dibersihkan. Sengaja belum aku bersihkan karena aku mau bikin video ini Mams. Di video kali ini aku mau membuat cairan pembersih kamar mandi hanya menggunakan bahan-bahan di dapur aja. Lihat ya Mams, kondisi kamar mandi aku. Karena kamar mandi itu kan lembab ya, kalau nggak sering dibersihkan ini akan memunculkan noda-noda seperti jamur ya. Ini ada totol-totol hitam, kemudian di bagian dindingnya juga ada noda kuning, dan ini di bagian pintu kamar mandinya juga di lantainya itu ada kerak ya Mams sedikit. Terus juga di dindingnya pun kotor, nanti juga akan aku bersihkan. Di sini aku mau buat dua cairan untuk membersihkan kamar mandi ya. Untuk cairan yang pertama di sini aku menggunakan citron. Citronnya dipakai setengah aja ya, karena nanti setengahnya mau dipakai untuk cairan yang kedua. Kemudian nanti dituang sabun cuci piring Mams. Ini adalah bahan-bahan andalan aku dalam bersih-bersih kamar mandi. Pokoknya bahan-bahan ini tuh kan pasti ada di dapur ya Mams. Dan ini tuh bahan-bahannya akan membuat kamar mandi kita menjadi lebih bersih dan kinclong. Kemudian di sini akan aku tuang air hangat secukupnya aja ya. Nah, untuk cairan yang kedua di sini aku pakai citron lagi, tapi bedanya di sini aku mau tambahkan baking soda ya Mams, dan sama pakai sabun cuci piring juga. Nah, baking soda ini tuh kan ampuh banget ya untuk membersihkan kerak di kamar mandi. Jadi bahan-bahan kue itu kan ada baking powder dan baking soda ya. Tapi yang digunakan untuk membersihkan kamar mandi di sini pakai baking sodanya ya Mams. Sama ya, aku tuang juga pakai air hangat. Nah, untuk alat-alatnya Mams juga membutuhkan sikat WC seperti ini ya. Bagian yang pertama aku bersihkan adalah kloset dulu ya, karena bagian ini tuh yang paling lebih kotor. Kelihatan kan Mams? Ada noda-noda kuning di sini. Pertama aku gunakan cairan yang hanya menggunakan citron dan sabun cuci piring ya. Nah, di sini aku aduk-aduk dulu cairannya supaya citronnya tuh larut ke airnya. Kemudian aku sikat-sikat deh bagian permukaan klosetnya. Kamar mandi yang kotor itu akan mengeluarkan bau ya Mams, walaupun sering dibersihkan, karena kamar mandi kan setiap hari kita gunakan ya. Karena keramik-keramiknya yang ada di kamar mandi juga harus di deep clean minimal 1 kali dalam 1 bulan. Jadi deep clean itu kita harus membersihkan secara menyeluruh sampai selak-selaknya kamar mandi, jangan sampai ada yang terlewat ya Mams. Biasanya kamar mandi kan yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, untuk menjaga kesehatan penghuni rumah kita bisa memulai membersihkan kamar mandi Mams. Membersihkan kamar mandi juga tidak terlalu sulit kok kalau Mams mengikuti tips-tips berikut ini. Mams bisa menggunakan citron dan sabun cuci piring. Jadi citron ini biasanya digunakan untuk bahan dapur. Selain itu, citron juga bisa digunakan untuk bersih-bersih keramik. Kemudian bisa juga untuk membersihkan alat-alat makan seperti noda teh yang ada di gelas, atau bisa juga untuk mencuci baju. Jadi ada pakaian yang putih misalnya ya, ingin misalnya baju yang putihnya tuh kucel, ingin kembali lagi seperti semula, Mams bisa menggunakan citron. Nah, untuk menghilangkan noda-noda yang kuning di permukaan toilet, Mams bisa menggunakan cairan yang kedua. Ini aku pakai odol. Itu ampuh banget ya untuk menghilangkan noda-noda kuning yang ada di permukaan kamar mandi, termasuk kloset juga. Kemudian aku pakai cairan yang kedua, yaitu pakai baking soda, citron, dan sabun cuci piring. Oh ya, untuk Mams yang bertanya-tanya beli citronnya tuh di mana sih? Nah, Mams bisa beli citron itu di toko bahan-bahan kue ya. Karena citron itu juga termasuk bahan makanan ya Mams, jadi bisa dibelinya di toko bahan kue. Tapi kalau Mams nggak punya citron, itu bisa diganti dengan menggunakan cuka makan, karena sama aja kok, cuka itu sifatnya asam, jadi bisa untuk menghilangkan noda-noda yang ada di kamar mandi atau di toilet. Selain citron dan cuka, baking soda juga ampuh banget loh Mams untuk membersihkan kamar mandi. Campuran baking soda dan cuka juga bisa untuk toilet yang mampet ya Mams. Tapi aku belum pernah coba karena toilet di kontrakan aku itu belum pernah mampet.
Dan selain untuk membersihkan, baking soda juga bisa untuk menghilangkan bau dari toilet. Tips supaya kamar mandi selalu bersih dan wangi, sudah pasti kita harus membersihkannya secara teratur ya. Sebaiknya membersihkan kamar mandi itu setiap hari. Nah, kalau aku biasanya membersihkan kamar mandi itu sambil akunya mandi ya mams. Nah, kebiasaan ini menurut pengalaman yang aku lakukan, ini tuh nggak membutuhkan waktu yang lama, paling juga membutuhkan waktu sekitar 3 menit juga udah cukup. Nah, biasanya untuk menjaga kebersihan kamar mandi, aku juga selalu membersihkan busa-busa sabun yang nempel di tembok, karena kalau didiemin terlalu lama itu akan menjadi noda nantinya. Apalagi mesin cuci aku tuh kan disimpan di kamar mandi ya, jadi pasti sering banget ada busa-busa yang nempel di tembok. Kemudian supaya kamar mandi tidak berbau, kita harus menjaga sirkulasi udaranya. Nah, kalau mams punya kamar mandi yang ada jendelanya, sebaiknya jendelanya itu dibuka secara berkala ya. Tapi biasanya jarang banget sih ada jendela di kamar mandi. Biasanya itu cuman ada kaca ya, biasanya ada kaca untuk masuk cahaya aja. Selain menjaga sirkulasi udaranya, kita juga perlu menjaga kebersihan kamar mandinya ya mams, seperti membersihkan saringan yang ada di selokan. Biasanya kan saringan itu untuk ini ya, untuk jadi supaya kotoran itu nggak masuk ke selokannya, jadi ke saring. Nah, saringannya itu biasanya suka nyangkut-nyangkut rambut. Nah, biasanya itu tuh suka kelupaan dan jarang dibersihkan. Jadi kita juga harus rutin membersihkannya ya. Supaya kamar mandi selalu wangi, mams juga bisa simpen kamper ya di kamar mandi. Tapi kalau mams nggak terlalu suka dengan wangi kampernya, mams juga bisa menyiasatinya dengan menggunakan pelembut pakaian. Jadi siapkan wadah, kemudian masukkan kamper dan tuang pelembut pakaiannya sampai kampernya itu kerendam. Nah, cara ini tuh ampuh banget untuk menghilangkan bau kamar mandi, tapi wanginya tuh seger ya mams, bukan wangi kamper banget. Bahan-bahan yang aku gunakan untuk membersihkan kamar mandi kali ini sangat aman sekali ya mams, karena aku kan menggunakan bahan-bahan makanan, jadi nggak akan merusak permukaan kamar mandinya, bagian toilet ataupun keramik di kamar mandi. Nah, tapi kalau mams menggunakan bahan-bahan cairan yang khusus untuk membersihkan toilet, itu kan biasanya mengandung bahan kimia. Nah, kalau sering banget kita menggunakan itu untuk membersihkan kamar mandi, biasanya tuh akan memunculkan bercak-bercak putih di permukaan keramik atau lantai. Jadi kalau bisa jangan terlalu sering ya menggunakan bahan-bahan seperti itu, lebih baik menggunakan bahan-bahan alami seperti ini. Selain mudah didapat, bahan-bahannya juga murah meriah ya mams. Citrun itu aku beli harganya 4.000, cuka juga harganya pas di pasar tuh 4.000. Dan baking soda tuh harganya berapa ya, aku tuh lupa, 8.000 atau 7.000, pokoknya di bawah 10.000 gitu. Jadi murah meriah kan mams. Lantai di kamar mandi kalau nggak dibersihkan juga biasanya jadi licin ya mams. Apalagi untuk aku yang punya anak kecil ini, takutnya kan kepeleset ya di kamar mandi. Nah, makanya aku pun harus sering rutin membersihkan bagian lantainya juga. Nah, di bagian tembok keramik dekat mesin cuci juga ini sangat kotor dan sisi toiletnya juga berlumut ya. Nah, di sini aku juga sikat-sikat supaya bagian temboknya juga kinclong ya mams. Walaupun masih ngontrak, tetap aja ya mams, kamar mandi ini tuh setiap harinya kita gunakan. Bukan cuman aku, tapi anak dan pak suami juga menggunakannya, jadi pasti sering kotor. Nah, jadi aku juga tetap harus menjaga kebersihan kamar mandi ini mams, karena orang tua aku tuh kan punya kontrakan, kemudian dikontrakin dengan orang yang ya bisa dibilang tuh jorok mams, jadi nggak ada rasa kepemilikan rumah itu. Nah, pas orang itu tuh keluar, pas dicek-cek kamar mandinya tuh berkerak, kemudian tembok-temboknya tuh kotor sekali, WC-nya pun kotor. Nah, makanya aku juga nggak mau ya
seperti itu di kontrakan ini. Aku juga harus mempunyai rasa kepemilikan karena aku juga tinggal di sini. Jadi kalau misalnya kontrakan ini kotor juga yang rugi aku juga ya mams. Setelah selesai membersihkan kamar mandi, aku juga mengisi penuh air di bak ya, supaya nanti kalau ada yang mau masuk ke kamar mandi itu enak ya mams, airnya udah penuh. Nah ini dia permukaan toiletnya udah kinclong ya mams, tapi di bagian pijakan pijakan toiletnya itu susah banget dibersihkan karena udah berkerak banget. Nah ini di bagian temboknya juga tadi kan kuning, sekarang udah kinclong. Di bagian lantainya juga yang tadinya ada kerak dan total hitam sekarang jadi bersih mams. Nah kalau udah bersih seperti ini jadi enak ya mams kalau ada tamu misalnya sewaktu-waktu mau ke kamar mandi, jadi kan udah bersih. Oke, segitu dulu aja ya mams video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.